Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi, relasi, dan fungsi dengan topik banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Agar kalian lebih paham dengan materi kali ini, mari kita sama-sama video berikut ini. Setelah menonton video ini, kalian akan diharapkan mampu yang pertama menentukan banyak pemetaan dari dua himpunan. Kemudian yang kedua, memahami pengertian dari korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan. Contoh, diketahui A anggotanya adalah 2, 3, dan 4, dan B anggotanya A dan B. Pertanyaannya, berapa banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B? Jadi, cara yang kita gunakan pertama adalah dengan mencacah. Artinya kita akan membuat sebanyak mungkin pemetaan yang dapat dibuat dari A ke B. Nah, yang pertama, kita coba yang ini. Jadi kemungkinan pertama, pemetaan yang bisa dibentuk adalah semua anggota A itu ke B1. Jadinya ini, ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, semua anggota A ke B2. Nah, kemudian kemungkinan ketiga, ini ke sini, kemudian yang A3 menuju B2. Kemungkinan keempatnya, A1 menuju B1, A2-nya menuju B2, kemudian A3 ke B2. Ada yang lain lagi enggak? Masih ada. Nah, yang berikutnya, kemudian ini ke sini, dan A3 ke B1. Masih ada yang lain ya. Nah, A1 ke B2, kemudian A2 ke B2 juga, terus A3-nya ke B1. Masih ada? Masih. A1 ke B1, kemudian A2 ke B2, tapi A3-nya nyilang ke atas. Masih ada? Masih. A1-nya ke B2, kemudian A2-nya menuju B1, dan A3-nya menuju B2. Masih ada nggak? Ya, cukup ini. Jadi cuma ada 8 kemungkinan atau 8 cara untuk memetakan himpunan A ke himpunan B. Tapi ini dengan cara mencacah. Jadi kita membuat satu persatu kemungkinan yang dapat dibuat. Nah, cuman terkadang cara ini sangat repot untuk kita gunakan. Kalau anggotanya sedikit masih mungkin, tapi kalau anggotanya banyak, kita tidak mungkin mencacah satu persatu. Jadi, untuk menentukan banyaknya pemetaan, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus. Ya, ada rumusnya. Jadi, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu dapat ditentukan dengan rumus banyaknya anggota himpunan B berpangkat dengan banyaknya anggota himpunan A. Atau kita baca seperti ini, NB pangkat NA. Nah, keterangannya adalah NA adalah banyak anggota himpunan A, kemudian NB adalah banyak anggota himpunan B. Jadi, ketika kita mencari banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, itu cukup dibalik. Jadi, NB pangkat NA. Jadi, jangan sampai terbalik. Ya. Jadi, rumusnya itu dibalik. Kalau dari A ke B, itu NB pangkat NA. Otomatis, kalau kita cari kebalikannya, misalkan kalau B ke A,
maka rumusnya juga berubah menjadi apa? NA pangkat NB. Nah, jadi cukup dibalik rumusnya. Oke, kita kerjakan contoh ini. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B jika A adalah anggotanya 2, 3, 4, dan B itu anggotanya A dan B. Ini contoh yang tadi ya. Nah, jadi kita hanya menggunakan rumus. Kalau tadi kita mencacah. Jadi, sesuai dengan rumus yang kita dapat di atas tadi ini, pertama kita akan buat dulu di sini NA-nya. NA itu adalah banyak anggota himpunan A. Kita hitung di sini. Ada 1, 2, 3. Berarti NA-nya 3. Kemudian NB. NB-nya kita hitung di sini berapa? 1, 2. Berarti NB-nya itu sama dengan 2. Nah, karena kita ingin mencari dari A menuju B, maka untuk mendapatkan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah kita gunakan rumus ini tadi. NB pangkat NA. Nah, sama dengan NB-nya adalah 2. Pangkat NA-nya 3. Nah, artinya apa ini? 2 kali 2 kali 2. Berapa? Ada 8. Artinya apa ini? 8 cara. Nah, atau 8 pemetaan. Atau 8 fungsi yang bisa terbentuk dari himpunan A ke himpunan B. Nah, berikutnya pembahasan kedua adalah tentang korespondensi satu-satu. Jadi di sini korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi. Ya, jadi sebenarnya korespondensi satu-satu ini adalah fungsi. Nah, fungsi yang seperti apa? Fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Dan juga sebaliknya. Artinya, pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu harus memasangkan kedua himpunan. Wajib semua anggota himpunan dari kedua himpunan ini harus terpasang, ya. Jadi sebagai contoh misalnya dari A1 ke B1, dari A2 ke B2, dari A3 ke B3, dari A4 misalkan nih ke B3. Nah, ini termasuk sebagai fungsi. Tapi dia tidak termasuk apa? Tidak termasuk korespondensi satu-satu, ya, atau KSS singkat ya. Kenapa? Karena ada satu anggota di sini yang tidak memiliki pasangan. Kenapa? Karena dalam definisi korespondensi satu-satu itu wajib memasangkan dari A ke B dan juga sebaliknya. Artinya yang B ini juga wajib punya pasangan satu. Oleh karenanya, untuk menjadikan pemetaan ini menjadi korespondensi satu, caranya adalah yang kita perbaiki. Oke, kita baikin dulu ya. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, kemudian, oke. Nah, jadi supaya jadi korespondensi satu-satu, maka A4 juga harus ke B4. Atau yang lain juga boleh, misalkan gini. Nah, ini kita ganti, misalkan ditukar. A4 ke B3, kemudian A3 ke B4. Ini juga boleh, karena sama-sama punya satu pasangan. Artinya A dan B itu semuanya memiliki pasangan. Tidak boleh tidak ada yang memiliki pasangan di antara kedua himpunan ini. Ya, jadi untuk korespondensi satu-satu itu mewajibkan kedua himpunan harus memiliki pasangan satu. Nah, di sini ada catatan tambahannya nih. Jika A ke B merupakan korespondensi satu-satu, maka NA sama dengan NB. Artinya apa? Banyak himpunan A harus sama dengan banyak himpunan B. Ya. Nah, pertanyaannya kalau berbeda, atau lebih banyak yang A atau lebih banyak yang B, nah itu tidak akan bisa menjadi korespondensi satu-satu. Hanya bisa menjadi fungsi saja. Jadi, syarat mutlaknya untuk menjadikan korespondensi satu-satu itu harus sama. Jadi,
banyak anggota himpunan A dan B itu harus sama. Ya, jadi itu syarat untuk menjadikan kedua himpunan menjadi korespondensi satu-satu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dibentuk dari A ke B jika bilangan A bilangan prima kurang dari 5 dan B adalah huruf vokal. Oke, yang pertama, kita akan coba tentukan dulu anggota-anggota dari himpunan A. Jadi, anggota dari himpunan A adalah yang pertama bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, satu dan bilangan itu sendiri. Nah, siapa-siapa aja bilangannya? Ada 2, 3, kemudian ya ini saja. Kenapa? Karena bilangan prima yang kurang dari 5. Berarti 5-nya tidak masuk, hanya 2 dan 3. Kemudian huruf vokal. Huruf vokal ini anggota-anggotanya adalah A, I, U, E, O. Ya. Setelah kita buat seperti ini, kita tahu anggota-anggotanya. Sekarang kita akan coba tentukan berapa banyak masing-masing anggota himpunannya. Oke, himpunan yang pertama, NA. Banyak anggotanya berapa nih? Ada 2. 1, 2. Berarti ada 2. Sedangkan himpunan B, NB-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, sekarang kita udah tahu masing-masing banyak anggota himpunan dari kedua himpunan. Nah, berikutnya kita akan coba cari banyaknya cara atau banyaknya pemetaan yang mungkin dibentuk dari A ke B. Ingat, dari A ke B. Berarti, untuk menentukan banyak cara adalah NB pangkat NA. Dibalik ya. Nah, sama dengan berapa? NB-nya adalah 5, NA-nya adalah 2. Berarti 5 pangkat 2 atau 5 kali 5, yaitu sama dengan berapa? Sorry. Di sini 5 ya. Nah, 5. Sama dengan 25. Jadi ada 25 cara. Nah, jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dibentuk dari A ke B adalah 25 cara. Yang berikutnya, nah, contoh soal berikutnya. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dibentuk dari B ke A jika, nah, sama kayak tadi. Tapi dibalik, dari B ke A. Nah, ini ada notasi himpunan nih, notasi pembentuk himpunan namanya. Perbedaan dengan yang sebelumnya adalah ini ada simbol-simbolnya. Nah, ini ada simbol ini, kemudian ada keterangannya. Jadi, untuk menentukan anggotanya, jadi kita harus tahu dulu cara membacanya nih. Jadi, untuk membaca notasi simbol ini adalah X. Nah, X-nya adalah bilangan genap. Artinya, yang kita bicarakan bilangan-bilangan genap. Bilangan genap yang seperti apa? Bilangan genap, nah di sini ada keterangannya nih. X lebih dari 1 dan X kurang dari 5. Artinya, bilangan-bilangan genap ini terletak di antara 1 dan 5. Ya, 1 dan 5. Karena dia lebih dari 1 dan kurang dari 5. Berarti kita cari bilangan-bilangan genap yang terletak di antara 1 dan 5. Berarti bilangan-bilangannya adalah 2 dan 4. Nah, begitu. Himpunan yang B, bilangan prima kurang dari 7. Nah, ini gampang. Bilangan prima kurang dari 7 yaitu 2, 3, 5. Nah, ini ya. Kemudian setelah kita tahu seperti ini, kita hitung masing-masing banyaknya anggota. NA-nya itu berarti ada 2, karena ada 2 dan 4 ya, ada 2 anggota. Kemudian yang NB, ini kasih panah aja. NB-nya berarti ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, karena yang kita cari adalah dari B menuju A, maka untuk mendapatkan cara atau banyak cara ya, pemetaan yang dapat dibentuk adalah NA pangkat NB.
NA-nya berapa? NA-nya adalah 2, B-nya 3. Berarti ini kita kalikan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Sama dengan berapa ini? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya, berarti ada 8 cara. Nah, itu ya. Oke, kita coba contoh soal berikutnya. Nah, contoh berikutnya tentukan yang mana saja diagram panah yang termasuk korespondensi satu-satu. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Gambar yang pertama ini. Oh, kita ganti pulpennya dulu biar kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, yang pertama, gambar yang pertama ini semua anggota A terpasang tepat satu di B, dan di B juga tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Artinya semua di B punya pasangan. Berarti dia ini termasuk korespondensi satu-satu. Termasuk juga fungsi. Dia juga fungsi, dia juga KSS. Atau korespondensi satu-satu. Gambar kedua, iya juga ya. Karena semua A terpasang tepat satu di B. Dan di B tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Artinya semuanya punya pasangan. Berarti dia termasuk korespondensi satu-satu. Gambar ketiga. Gambar ketiga ini, karena kalau kita amati, ada satu anggota himpunan B yang nggak punya pasangan. Berarti dia tidak termasuk korespondensi satu-satu. Kita silang. Tetapi, dia termasuk sebagai fungsi. Karena semua anggota A terpasang. Nah, kalau kita lihat lagi yang gambar terakhir, sama nih. Yang di B juga ada satu anggota yang nggak memiliki pasangan. Otomatis dia bukan korespondensi satu-satu. Kita silang. Nah, dia bukan korespondensi satu-satu. Tetapi dia termasuk fungsi. Karena semua anggota himpunan A terpasang di himpunan B. Jadi, kalian dari sini bisa membedakan yang mana yang termasuk fungsi dan yang mana termasuk korespondensi satu-satu. Jadi, berdasarkan gambar ini, semua korespondensi satu-satu adalah fungsi. Tetapi, semua fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Jangan sampai terbalik nih. Ya. Jadi kalau semua korespondensi satu-satu, pasti dia fungsi. Tapi kalau semua fungsi belum tentu korespondensi satu-satu, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Oke, kita gambar berikutnya. Masih ada soal nggak? Nah, kita soal berikutnya. Soal berikutnya, tentukan yang mana saja himpunan pasangan berurutan berikut ini yang termasuk korespondensi satu-satu. Nah, kita cukup lihat yang pertama, domainnya atau daerah asalnya. Semuanya harus berbeda. A-nya beda, ini juga beda, ini C beda juga. Kemudian, range-nya. Oh, range-nya semua sama. Nah, padahal dalam korespondensi satu-satu, semua range itu harus berbeda. Artinya, antara domain dengan range itu harus berbeda pasangan dengan domain dan range yang lainnya. Sedangkan ini semua sama, satu semua. Berarti, dia bukan korespondensi satu-satu. Yang B, kita lihat lagi, oh, di sini ada yang kembar nih, range-nya. Nah, kalau dia kembar, artinya sama, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Yang C ini, nah, ada malah domain yang sama. Berarti, sudah jelas, dia juga bukan fungsi. Apalagi korespondensi satu-satu, ya kan? Jadi, dia pasti bukan korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat yang D. Nah, yang D semuanya beda nih. Domainnya beda, kemudian range-nya juga beda, berarti dia korespondensi satu-satu. Nah, jadi kalian bisa bedakan yang mana termasuk korespondensi satu-satu dengan cara melihat pasangan-pasangan ini. Tidak ada elemen yang berulang. Ya, kalau ada yang berulang atau yang sama, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Oke? Nah, berarti kalau udah seperti ini,
pembahasan kita sudah berakhir. Semoga dengan yang pembahasan video singkat ini kalian bisa paham. Bapak harapkan kalian tetap belajar dengan media apapun dan tetap terus semangat belajar. Mungkin pertemuan kali ini akan berakhir di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus dukung channel Bapak. Semoga terus bisa memberikan kebermanfaatan bagi kalian dan teman-teman yang lain. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.